Ada nggak sih dari kalian yang sekarang itu nganggep rokok dan kopi, walaupun ini kopi susu ya, itu menjadi sebuah kebutuhan? Bisa dikatakan bisa menjadi suatu kebutuhan yang primer di kehidupan kalian. Halo guys semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di videoku bertemu lagi dengan aku, King. Agak aneh ya manggil King ya, karena ya itulah panggilanku dari kecil, dari SMP. Oke, di video kali ini kita akan ngebahas tentang beberapa hal yang sekarang menurut kita menjadi suatu kebutuhan di kehidupan kita. Banyak ya sebenarnya, banyak banget kebutuhan sekarang kita tuh yang dulunya itu bukan menjadi suatu kebutuhan untuk diri kita. Kita ngobrolin yang terdekat itu ada dua, yaitu kopi dan rokok. For your information, umurku sekarang itu 25. Dan aku merokok dan ngopi itu dimulai dari aku SMP, sekitar 10 sampai 11 tahun yang lalu, atau 10-15 ya, sekitar 10 sampai 12 tahun yang lalu. Kita ambil angka yang paling gede, 12 tahun yang lalu. Berarti di saat aku umur masih 13 tahun itu aku udah mulai ngerokok dan aku mulai ngopi. Ya kopinya kopi sasetan biasa, kopi hitam biasa, kopi tubruk. Masih dalam segmen efek masa lalu, kita akan sedikit membahas tentang yang namanya pelarian. Kalian semua yang seumuranku pasti kalian ngerasa yang dulunya kita pelarian sekarang bisa jadi suatu kebutuhan. Maksudnya gimana sih? Kita lihat dari rokok dan kopi. Dulu aku ngerokok dan aku ngopi itu karena itu suatu bentuk pelarianku suntuk, pelarianku bosan, pelarianku jenuh, dan lainnya. Bentuk pelarianku itu mungkin ada pengaruh dari eksternal dari sosialku yang secara nggak langsung menuntutku untuk melakukan hal yang sama. Ya mungkin pada saat itu aku juga ngerasa aku butuh tempat pelarian. Di saat aku sedang ada suatu masalah, aku bingung mau lari ke siapa. Terus aku melihat sosialku sekitar juga melakukan hal yang seperti merokok, ngopi, nongkrong, begadang. Kemudian aku ikutlah mencoba pelarian dalam bentuk seperti itu. Dan gak kerasa, yang awalnya tuh aku melakukan pelarian dari masalahku, bertahun-tahun kemudian secara gak langsung aku mendoktrin otakku untuk merokok dan kopi itu adalah lifestyleku, adalah gaya hidup, yang dimana kalau aku gak ngelakuin itu, aku akan terlihat kuper, kurang pergaulan. Aku akan terlihat seseorang yang tidak bisa bergaul dimanapun. Dan karena sudah terbentuk pola mindsetku itu rokok dan kopi adalah lifestyle, aku terus menjalani itu. Karena ya mungkin pada saat itu aku FOMO, fear of missing out. Ya mungkin pada zamanku itu kata FOMO itu nggak ada ya. Mungkin lebih simpelnya itu kata latah dan keterusan. Mulailah bertahun-tahun aku menjalani lifestyleku dengan cara aku merokok dan aku ngopi. Karena polanya terus-terusan aku lakukan, akhirnya aku membentuk suatu kebiasaan. Aku harus ngerokok, aku harus ngopi. Contoh simpelnya, kebiasaan yang aku buat dari rokok dan kopi itu yang pertama, tiap pagi aku harus ngerokok. Kalau nggak ngerokok aku nggak hidup. Setelah makan aku harus ngerokok, kalau nggak ngerokok asam. Dan sebelum tidur aku harus ngerokok, karena itu adalah obat tidurku. Terus aku di jalan itu aku harus ngerokok, aku harus ngerokok,
Aku membentuk pola itu tanpa aku sadarin. Pola kebiasaan itu aku bentuk tanpa aku sadarin, dan akhirnya terus terjadi selama bertahun-tahun, dan jadilah sekarang suatu kebutuhan yang sulit aku rubah. Begitu juga dengan kopi. Dulu karena pelarian kopi, karena pahit ya, mungkin dulu kan kisah hidupku pahit, jadi pahitin aja sekalian lah, cemplungin ke rasa pahit, kopi pahit. Walaupun di saat itu ya ngopi terus, kehidupan udah pahit, ngopi aja lah pahit. Mungkin pada saat itu badanku belum kuat menurutku, tapi karena aku sudah menetapkan kopi dan rokok adalah bentuk pelarianku, kemanapun aku, dimanapun aku, setiap aku ada masalah, kapanpun itu, aku harus ada kopi, harus ada rokok. Kopi yang kita tahu sendiri, kalau misalnya nggak kuat, asam lambung naik, kita mules, mah segala macam. Telat makan aja sedikit, kita habis minum ngopi aja kita sakit perut. Untuk kopi juga halnya sama. Awalnya jadi pelarian, pressure dari sosial, tekanan dari sosial, yang membuat otakku mendoktrin diriku sendiri, merubah mindsetku, yang dimana kopi yang awal jadi pelarian, akhirnya jadi lifestyle, gaya hidup. Sederhananya, dulu di tempatku, di kampung halamanku di Pontianak di Kalimantan Barat itu nggak ada bilang ayo mau nongkrong, nggak ada. Ayo ngopi yuk. Itu hampir setiap minggu, bahkan hampir setiap hari, bahkan aku juga melakukannya. Aku selalu mengajak temanku, nggak pernah nongkrong, ngopi yuk. Walaupun kita nongkrongnya itu, kita kesana ke tempat kopinya itu kita minum ekstra jus susu, nggak kopi. Karena pada saat itu sudah menjadi lifestyle, gaya hidup. Kata-kata ajakan ngopi yuk itu sudah menjadi lifestyle. Terus selama bertahun-tahun, karena sudah familiar dengan itu, akhirnya otakku ini kurang ajarnya mendoktrin diriku bahwa kopi itu adalah suatu kebiasaanku. Kalau nggak ngopi, dunia serasa mau kiamat. Maka dari itu akhirnya jadi kebiasaan. Kopi itu jadi kebiasaan. Jadi kayak kemanapun aku pergi, aku harus ngopi. Dimanapun aku, ngopi. Mau aku lagi stres apa enggak, ngopi. Gak ada tuh namanya kayak yang beli susu atau kita beli soda. Ya ada beberapa kali, cuman gak sesering kopi. Nah, khususnya untuk kopi, yang seumuran gue pasti paham. Di tahun 2016 atau 2017 itu mulai marak-maraknya coffee shop, kan? Mulai sana sini tuh ngebangun coffee shop, walaupun kayak Starbucks, Ceko itu sudah menjual kopi dari 2011, 2012. Tapi di tahun 2016 sampai 17 itu coffee shop, mau di Yogyakarta, mau dimanapun, itu udah mulai naik. Mulai ada yang jual kopi susu gula aren lah, dan lain-lain. Nah, di 2018 itu sudah mulai terkenal yang namanya pekerjaan seorang barista, walaupun pada saat itu masih dipandang sebelah mata ya. Wah, itu mulai itu coffee shop dimanapun, kita udah meninggalkan namanya kopi saset, ngopi harus di coffee shop. Nah, karena semakin eksisnya namanya coffee shop, kopi susu, akhirnya kaum sepertiku yang kebiasaannya bukan kebiasaannya, tapi kaum sepertiku yang sudah membiasakan hidup bersampingan dengan kopi, itu semakin berjaya pada saat itu. Lalu untuk sekarang, di umur kalian yang 20, yang sekitar umur 23 ke atas, gimana perasaan kalian ketika kalian yang dulu mencari pelarian yang hingga sekarang itu menjadi suatu kebutuhan? Gimana perasaan kalian untuk menghilangkan kebutuhan yang kalian anggap sekarang itu premier, tapi sebenarnya itu sekunder? Gimana coba? Karena jujur aku untuk kopi dan rokok khususnya ya, aku menganggap ini sebenarnya kebutuhan sekunder. Tapi kenapa sekarang aku membuat dua hal ini menjadi kebutuhan primer yang susah banget untuk dihilangkan? Poinnya adalah di fase kalian
membuat hal tersebut, dua hal ini menjadi suatu kebiasaan. Poinnya di situ. Ketika kalian sudah menganggap ini menjadi suatu kebiasaan, kalian akan susah untuk menghilangkan kebiasaan tersebut. Tapi pada saat kita sudah sadar bahwa dua hal ini kita mencoba untuk membuat menjadi suatu kebiasaan, dan pada saat itu kita mengontrolnya, aku yakin kok sekarang ini dua hal ini bukanlah suatu kebutuhan yang berarti buat kalian. Coba kita sambungkan dengan kehidupan anak zaman sekarang. Bukan berarti aku mau kotak-kotakan zamanku sama zaman sekarang ya, enggak. Tapi anak zaman sekarang itu, menurut gue ya, rokok dan kopi itu adalah lifestyle yang dimana mereka sedang mencoba dan berusaha dua hal ini itu menjadi suatu kebiasaan mereka, yang lama-kelamaan akan menjadikan dua hal ini sebagai kebutuhan mereka. Jadi buat anak zaman sekarang, kalau kalian ngerokok, kalau kalian ngopi, dan itu kalian baru ngerokok dan ngopinya itu belum sampai 2 tahun lebih, tolong banget, jangan dijadiin itu suatu kebiasaan kalian, yang dimana nanti ini tuh menjadi kebutuhan kalian. Susah banget. Karena aku lihat ya, di anak zaman sekarang itu ada 4 hal kebiasaan yang mereka sedang buat, mereka sedang bangun, yang lama-kelamaan itu menjadi suatu kebutuhan. Yaitu pertama rokok, kedua kopi, ketiga alkohol, kemudian keempat begadang. Apakah aku benar? Kalau aku salah, komen aja di bawah kalau ada yang nggak setuju. Oke, mungkin udah masuk ke penghujung video ini ya. Maksud dan tujuan video ini aku buat itu sebenarnya gini. Di segmen efek masa lalu ini, beberapa dari kita, kebanyakan dari kita bahkan, itu sudah menyadari bahwa beberapa hal yang kita lakuin sekarang dan kita sudah membentuk itu menjadi suatu kebutuhan, atau beberapa dari kalian masih kalian bentuk itu suatu kebiasaan kalian. Itu pertama berawal dari pelarian sebenarnya. Pelarian ketika kalian ada masalah di zaman dulu, pada saat kalian masih SMA atau SMP mungkin, atau pada zaman awal-awal kuliah, kalian bersitegang sama orang tua kalian memilih untuk nggak kuliah tapi orang tua kalian memaksa untuk kuliah. Kalian melakukan pelarian pada saat itu, kemudian kalian merubah pelarian kalian menjadi suatu lifestyle, gaya hidup, dan kemudian kalian dengan sengaja itu membiasakan hal tersebut di kehidupan kalian, dan lama-kelamaan kalian akan membuat hal tersebut itu menjadi suatu kebutuhan di hidup kalian. Pada saat kalian sudah membuat hal-hal tersebut menjadi suatu kebutuhan kalian sebenarnya sudah sadar beberapa hal di kehidupan kalian yang kalian sudah buat jadi suatu kebutuhan itu bukanlah kebutuhan yang primer, melainkan sekunder. Jadi kalau dari aku sendiri ya, percepat membedakan mana kebutuhan berdasarkan pelarian, mana kebutuhan berdasarkan realita gitu. Kayak rokok, kopi, alkohol, begadang. Mungkin di segmen-segmen berikutnya kita akan membahas tentang lifestyle anak muda zaman sekarang. Kita akan membahas itu gitu. Pada saat sekarang aku melihatnya, kok aku dulu nggak kayak gitu ya pada saat muda. Kenapa anak muda zaman sekarang itu lifestyle-nya sangat wow. Aku akan mencoba mengcompare kehidupan anak zaman sekarang sama zamanku gitu. Dan aku terbuka buat generasi-generasi di bawahku yang sekarang udah umur 28 atau sampai 30. Boleh juga untuk mengcompare di kolom komentar di bawah. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Buat kalian terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, komen sebanyak-banyaknya, like, sebar ke teman-teman kalian.
Biar apa? Biar channel ini makin berkembang dan kita bisa ketemu di luar sana untuk ngobrol. Thank you udah nonton sampai habis. See you in the next video. Bye bye.